Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Asrafi, dan saya berasal dari kota Jombang sendiri, yaitu berada di Kecamatan Tembelang, dan saya mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari semester 6A. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul pengertian objek ruang lingkup, politik dan etika pendidikan. Jadi pertama saya akan menerangkan tentang pengertian politik. Apa sih yang dimaksud dengan politik itu? Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan etika? Ya, etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Dari kata etos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Jadi, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Ya, kemudian pengertian dari pendidikan. Nah, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dari pendidik kepada peserta didik untuk mencapai tujuan menggunakan teknik atau metode dengan menggunakan sarana prasarana dan didukung oleh lingkungan sekitar. Ya, jadi itu pengertian dari politik, etika, dan pendidikan. Selanjutnya kita ke objek, yaitu di sini objek ada dua, objek etika pendidikan dan objek politik pendidikan. Jadi objek etika pendidikan adalah setiap tingkah laku atau perbuatan manusia yang berkaitan dengan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwasanya tingkah laku manusia itu baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak. Dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan tempat penilaian terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Perbuatan menjadi objek ketika etika mencoba atau menerapkan teori nilai. Selanjutnya, pengertian dari objek politik pendidikan. Jadi, objek politik pendidikan adalah semua orang yang berpartisipasi dalam dunia pendidikan. Misalnya, para pendidik atau guru, peserta didik atau siswa atau siswi, staf pendidikan, dan semua orang yang ikut serta dalam mengambil kebijakan dalam bidang pendidikan. Nah, setelah itu di sini ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini dibagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup etika pendidikan dan ruang lingkup politik pendidikan. Nah, ruang lingkup etika pendidikan ya, ada 5. Pertama, 1. Sejarah tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, cara-cara menghukum, menilai baik dan buruknya suatu pengajaran atau pekerjaan. Yang ketiga, etika menyelidiki faktor-faktor penting yang mencetak, mempengaruhi, dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia, meliputi faktor manusia itu sendiri, fitrahnya atau nalurinya, adat kebiasaannya, lingkungannya, kehendak cita-citanya, suara hatinya, motif yang mendorongnya, perbuatannya, dan masalah pendidikannya. Yang keempat, etika menerangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut ajaran Islam, etika yang baik itu harus bersumber pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yang kelima, etika menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya hingga dapatlah manusia terangsang secara aktif mengerjakan kebaikan dan menjauhkan segala kelakuan yang buruk dan tercela. Selanjutnya, ruang lingkup politik pendidikan. Ruang lingkup politik pendidikan ada 3. Yang pertama, politik pendidikan membahas tentang instansi-instansi pemerintahan dalam bidang pendidikan, misalnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama. Yang kedua, politik pendidikan mencakup tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pendidikan, misalnya ujian nasional dan sebagainya. Yang ketiga, politik pendidikan membahas tentang kebijakan sarana prasarana yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung
berjalannya proses pendidikan dengan baik. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Baik teman-teman sekalian, sekarang saya lanjut ke bab selanjutnya, yaitu saya akan mempresentasikan dengan judul Politik dan Kebijakan Pendidikan Nasional dari Masa ke Masa. Ya. Politik dan Kebijakan Pendidikan Nasional pada masa penjajahan. Jadi, pendidikan zaman penjajahan Belanda bisa dikatakan adalah salah satu pondasi berbagai sistem yang berlaku di Indonesia. Dari sekian banyak sistem yang ditinggalkan Belanda di Indonesia, salah satu adalah pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan pendidikan bisa dikatakan salah satu poin penting dalam membangun negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Sistem pendidikan yang baik sedikit banyak akan dapat meningkatkan, apalagi jika dijalankan dengan semestinya. Perkembangan pendidikan di Indonesia menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900. Yakni era Ratu Juliana berkuasa di kerajaan Belanda. Van der Vanter yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerapkan politik etis pada tahun 1899 dengan moto hutang kehormatan. Secara umum, sistem pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya politik etis dapat digambarkan sebagai berikut. Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, sekolah dengan pengantar bahasa daerah, dan sekolah peralihan. Yang kedua, pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Mereka yang hanya sekolah sampai di full school atau sekolah rakyat juga cukup beruntung ketika Indonesia merdeka di tahun 1945. Tercatat dalam buku Haji Agus Salim tentang perang jihad dan pluralisme, angka buta huruf masih 90%. Sekolah hanya bisa dinikmati 10% penduduk saja. Sedangkan lulusan HIS biasanya melanjutkan sekolah ke 8th grade lager underwich yang serta SMP, lalu dari Mulo yang masa belajar 3 tahun akan berlanjut ke Elekmeneh Midles Sekolah AMS atau setara SMA selama 3 tahun. Lulus sekolah boleh lanjut ke HBS di mana masyarakat menjalani sekolah menengah selama 5 tahun. Hanya butuh waktu 12 tahun sekolah, dan jika melalui HIS atau MULO lalu AMS butuh waktu 13 tahun. Setelah lulus SMA baik AMS maupun HBS, mereka boleh masuk universitas di Belanda atau melanjutkan ke sekolah tinggi kedokteran bernama School tot Opleiding van Indische Artsen atau STUVIA, yang dikenal juga sebagai Sekolah Dokter Jawa di Kuitang, yang kemudian berubah jadi Geneeskundig Hogeschool di Sleba. Selain sekolah kedokteran di Betawi, ada sekolah hukum bernama Rechtshogeschool. Kampus hukum dan kedokteran kolonial itu belakangan menjadi fakultas-fakultas dari Universitas Indonesia. Ada juga sekolah pertanian atau Landbouw School di Bogor yang belakangan ini jadi Institut Pertanian Bogor atau IPB. Di bidang teknik ada Teknik Hogeschool di Bandung yang sekarang adalah Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sedangkan dalam hal karir, orang pribumi dihambat ketika masuk dunia kerja, baik di swasta maupun di pemerintahan. Karena banyak pribumi yang masuk HIS atau ILS di usia lebih dari 7 tahun alias telat sekolah, maka kesempatan kerja lulus SMA pribumi berkurang. Nah, jadi sekian seperti itu sejarah pendidikan atau kebijakan pendidikan pada masa penjajahan. Nah, kemudian kita masuk pada masa Orde Baru. Nah, jadi pada masa Orde Baru, pasca
masa Orde Baru pasca kemerdekaan negara Republik Indonesia sedang giat-giatnya menata sistem kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Banyak perubahan yang dilakukan bukan hanya di bidang pemerintahan, namun terjadi di bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah bagian strategis yang dapat dilaksanakan dalam perbaikan kualitas pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita dari suatu bangsa yang merdeka dan negara yang merdeka. Oleh karena itu, wujud kemerdekaan adalah cerminan dari cita-cita perjuangan bersama dari bangsa Indonesia. Dan karenanya bentuk sistem dan tata cara pemerintahan disusun atas dasar cita-cita dan kehendak bangsa Indonesia tersebut. Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka itulah maka pendidikan mengalami perubahan terutama dalam landasan idealnya, tujuan pendidikan, sistem persekolahan, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat. Dilihat dari kurun waktunya, periode pendidikan dari pasca kemerdekaan hingga Orde Lama terbagi menjadi dua, yaitu pada periode 1945 sampai 1950 dan periode 1950 sampai dengan 1966. Tata susunan tingkat pendidikan seperti pada zaman Jepang tetap diteruskan, sedangkan rencana pembelajaran pada umumnya sama dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar untuk sekolah. Buku-buku pelajaran yang digunakan adalah buku-buku hasil terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang sudah dirintis sejak zaman Jepang. Pendidikan umum di periode 1945 sampai dengan 1950 terbagi menjadi dua tingkatan. Di antaranya SMP atau sekolah menengah pertama. Rencana pembelajaran yang digunakan sama halnya seperti pada zaman penjajahan Jepang. Namun pada periode ini mulai dari kelas 2 diadakan suatu sistem pembagian kelas A dan kelas B. Sesuai dengan surat-surat keputusan dari Menteri PP dan K pada tahun 1946 maka terbentuk kelas 2A, 2B, 3A serta 3B. Terkait dengan mata pelajarannya, pelajaran mengenai ilmu alam dan juga ilmu alam di kelas A lebih sedikit dibandingkan dengan kelas B. Sebaliknya pelajaran tentang bahasa di kelas A lebih sedikit dibandingkan dengan kelas B. Sebaliknya pelajaran tentang bahasa dan praktek administrasi di kelas B lebih sedikit daripada kelas A. SMT atau sekolah menengah tinggi berupa tingkatan pendidikan dengan lama pendidikan 3 tahun yang dilaksanakan sesudah SMP. Dan apabila dinyatakan lulus SMT, siswa bisa melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Untuk mata pelajaran pada SMT pada periode 1945 sampai dengan 1950 ini terbilang belum jelas. Hal tersebut disebabkan pada masa ini kondisi zaman belum stabil. Demikian rencana pembelajaran yang berlaku yaitu pertama, isinya memenuhi kebutuhan nasional. Yang kedua, bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia, mutunya setingkat dengan SMT menjelang kemerdekaan. Ujian akhir diselenggarakan oleh masing-masing sekolah selama belum ada ujian negara, tetapi setelah tahun 1947 barulah berlaku ujian negara tersebut. Orde Lama berupaya membentuk masyarakat yang kuat, mampu berdiri di atau demokrasi dan berhak mendapat kesamaan antara hak dan kewajiban antara sesama warga, termasuk juga dalam bidang pendidikan. Pada dasarnya, hal ini sudah dikatakan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 berisi cita-cita dari pembangunan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan pendidikan di selain mencerdaskan kehidupan warganya, di sisi lain bertujuan menjadikan manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian
Nah, jadi tersebut ketika kebijakan dan politik dan kebijakan pendidikan nasional di masa Orde Lama. Sekarang kita masuk ke masa Orde Baru. Nah, jadi masa Orde Baru yaitu perubahan pendidikan dari masa ke masa yang mengalami peningkatan yang sangat baik. Pada Orde Baru juga perubahan itu terlihat mulai dari perubahan kurikulumnya, sistemnya. Nah, jadi pendidikannya dan bahkan untuk menentukan kelulusannya pun berubah bukan berdasarkan nilai ujian nasional saja. Bahkan pada masa Orde Baru ini pemerintah mewajibkan anak-anak berusia 7-12 tahun untuk mengenyam pendidikan sekolah dasar. Biasa disebut sebagai wajib belajar 6 tahun. Nah, di samping itu ada dampak negatifnya juga pada pendidikan Orde Baru ini dikarenakan sistem pemerintahannya otoriter sehingga paham Orde Baru yang membuat kita khawatir buat melangkah lebih maju. Jadi Orde Baru berupaya mengenali dirinya dengan jalur memutus pengaruh PKI serta Soekarno. Tercantum dalam perihal ini bidang pendidikan berikutnya. TAP MPRS tersebut menyatakan supaya di perguruan besar diberikan kebebasan mimbar atau ilmiah seluas-luasnya yang tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945 serta falsafah negeri, Pancasila, usaha pemerintahan Orde Baru untuk memperluas peluang mendapatkan pendidikan dasar mulai terwujud pada 1973. Dengan uang yang ada, pemerintah waktu itu memakainya untuk meratakan pembangunan pendidikan antara lain lewat Impres nomor 10 tahun 1973 tentang program dorongan pembangunan sekolah dasar. Selanjutnya, penerapan pendidikan pada masa Orde Baru faktanya banyak mendapat kehambatan dikarenakan pendidikan Orde Baru dalam bidang pendidikan Eptanas dan UMPTN adalah seleksi yang menjadi penyeragaman intelektual peserta didik. Pada pendidikan Orde Baru, kesetaraan dalam pendidikan tidak bisa diciptakan sebab faktor normatif serta submisif masih sangat kental pada pola pendidikan. Orde Baru pada saat itu siswa diberikan beban materi pelajaran yang banyak dan berat tanpa memperhatikan keterbatasan alokasi kepentingan dengan faktor-faktor kurikulum yang lain. Untuk jadi peka terhadap lingkungan, beberapa perihal negatif yang lain yang terbentuk pada masa ini antara lain pertama, bahan-bahan pendidikan ditunjukkan untuk jadi pekerja sehingga berimplikasi pada hilangnya bahan pendidikan ditunjukkan untuk jadi pekerja sehingga berimplikasi pada hilangnya eksistensi manusia yang hidup dengan ide pemikirannya tidak memanusiakan manusia. Yang kedua, lahirnya kalangan terdidik yang tumpul hendak kepekatan sosial serta banyak anak muda yang beranggapan positivistik. Ketiga, hilangnya kebebasan berkomentar pada pemerintahan Orde Baru yang dipandu oleh Soeharto, mengedepankan mutu, membangun manusia Indonesia seutuhnya serta warga Indonesia. Selanjutnya kita pindah ke masa reformasi. Era reformasi memberi ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dari revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi, begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintahan menjalankan amanat Undang-Undang 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapat belanja negara. Pendidikan di era reformasi pada tahun 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dengan ini, pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Pemerintah memperkenalkan model manajemen berbasis sekolah sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka dibuat sistem kurikulum berbasis kompetensi.
Memasuki tahun 2003, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta akhlak mulia. Masa reformasi atau sering disebut masa pasca Soeharto setelah Orde Baru adalah masa ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Sekarang ini kita menjalani masa reformasi. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu susunan sistem yang telah ada sebelumnya. Reformasi berasal dari kata re dan formasi. Re berarti kembali dan formasi berarti susunan. Reformasi berarti menyusun kembali selama masa reformasi berarti menyusun kembali. Selama masa reformasi dalam bidang pendidikan, pemerintahan telah melakukan beberapa kebijakan. Seperti yang pertama, kurikulum 1994 diganti kurikulum 2000. Dan akhirnya disempurnakan menjadi kurikulum 2002. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK kemudian menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disebut KTSP berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, lalu menjadi K13. Disahkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberi dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung HAM atau hak asasi manusia. Ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14/2005 tentang guru dan dosen. Terima kasih. Sekian ulasan dari politik dan kebijakan pendidikan nasional dari masa ke masa. Yang pertama dari masa penjajahan, dari masa Orde Lama, Orde Baru, dan yang terakhir pada masa reformasi. Sekian presentasi dari saya. Baik, teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan presentasi saya yang ketiga, yaitu dengan judul Demokrasi, HAM, dan Civil Society dalam Bingkai Problematika Pendidikan Nasional. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang demokrasi dalam pendidikan nasional. Jadi pengertian dari demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kratien yang berarti memerintah. Demokrasi dapat diterjemahkan sebagai rakyat berkuasa. Dengan kata lain, demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun secara tidak langsung, atau melalui perwakilan. Yang kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat, seperti yang diucapkan oleh Abraham Lincoln, yang diartikan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Zamroni, demokrasi adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua negara. Sedangkan Sadiman berpendapat bahwa demokrasi adalah menetapkan dasar-dasar kebebasan dan persamaan terhadap individu-individu yang tidak membeda-bedakan asal jenis, agama, dan bahasa. Demokrasi secara terminologi adalah pemerintahan oleh rakyat dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang dipilih lewat pemilihan. Prinsip utama demokrasi adalah satu, kedaulatan di tangan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari mereka yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Dan yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak-hak asasi manusia.
Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di mata hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Yang kesepuluh, pluralisme dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Yang terakhir, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Demokrasi dalam lingkup pendidikan adalah pengakuan terhadap individu peserta didik sesuai dengan hakikat dan martabat peserta didik itu sendiri, karena demokrasi pada dasarnya bersifat alami dan manusiawi. Demokrasi dalam pendidikan dan pembelajaran menggunakan pengertian equal opportunity for all. Artinya, anak didik mendapat peluang yang sama dan menerima kesempatan dan perlakuan pendidikan. Guru memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk mengikuti setiap kegiatan pendidikan. Demokrasi dan pendidikan sesungguhnya saling berkaitan satu sama lain dan mempunyai hubungan timbal balik. Misalnya, pendidikan jika dimaknai suatu proses bantuan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik, maka pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis atau sering disebut dengan istilah demokrasi pendidikan. Pendidikan yang demokratis mempunyai ciri adanya suasana belajar yang berkemampuan optimal, menumbuhkan potensi peserta didik untuk tujuan tertentu. Begitu juga sebaliknya, agar nilai-nilai demokrasi atau hak asasi, kebebasan, keadilan, persamaan, dan keterbukaan dapat dipahami dan memiliki peserta didik, maka diperlukan pendidikan. Selanjutnya kita ke HAM atau hak asasi manusia dalam pendidikan nasional. Dari pengertian HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati haknya setiap orang. Penegakan HAM di lingkungan pendidikan mewujud dalam bentuk hak untuk mengikuti pendidikan. Hak itu dimiliki oleh setiap orang sehingga pemenuhan hak tersebut berimplikasi luas. Untuk dapat memenuhi hak tersebut diperlukan adanya pemerataan pendidikan dalam pengertian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat mengikuti pendidikan. Dalam hal ini, Tomese Kiesi melihat bahwa isu pemerintahan ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk bisa melaksanakan pendidikan yang memenuhi skema 4A, yaitu available atau tersedia, accessible, terjangkau, yang selanjutnya acceptable yang artinya diterima, dan yang terakhir adaptable yang artinya bisa beradaptasi. Ketersediaan hubungan dengan pengadaan sekolah-sekolah yang cukup untuk menampung seluruh anak yang akan bersekolah, menyediakan sekolah demikian akan terkait dengan masalah dana yang disediakan, ketersediaan tenaga guru, dan menjaga mutu pendidikan. Pelaksanaan hak asasi manusia adalah merupakan wewenang dan tanggung jawab setiap pemerintah negara dengan memperlihatkan sepenuhnya keanekaragaman serta faktor-faktor lain yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Yang menjadi dasar penegakan HAM di lingkungan pendidikan adalah yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights, yaitu persamaan hak bagi setiap warga negara yang memperoleh pengajaran atau pendidikan, dan dapat dijumpai pada pasal 26 ayat 1 dan ayat 2. Penegakan HAM di lingkungan pendidikan mewujud dalam bentuk hak untuk mengikuti pendidikan. Untuk dapat memenuhi hak tersebut diperlukan adanya pemerataan pendidikan dalam pengertian memberikan kesempatan seluas-luasnya. Adanya pemerataan pendidikan dalam pengertian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat mengikuti pendidikan.
dan yang menjadi dasar hukum di Indonesia dalam mendapatkan pendidikan tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28C ayat 1 dan Undang-Undang SPN nomor 20 tahun 2003 khususnya pasal 5 dan 6. Pelayanan pendidikan secara adil dan merata bagi setiap warga negara kita dilaksanakan melalui pendekatan sistem pendidikan persekolahan dan luar sekolah. Hal ini dimaksud agar setiap warga negara yang tidak memiliki kesempatan atau keterbatasan jarak, waktu, dan usia dan tidak mampu secara ekonomis untuk mengikuti pendidikan jalur sekolah, mereka tetap mendapatkan pelayanan hak pendidikannya yang diberikan melalui jalur pendidikan luar sekolah. Walaupun pada kenyataannya penerapan ini masih kurang berjalan dengan yang baik, tetapi pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar tercapai tujuan bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya kita beralih kepada civil society dalam pendidikan nasional. Nah, jadi dari pengertian civil society yaitu jadi menurut beberapa ahli masyarakat madani memiliki beberapa pendapat, diantaranya Ismail menyatakan bahwa masyarakat madani. Jadi civil society itu bisa juga disebut dengan masyarakat madani. Jadi masyarakat madani adalah suatu lingkup interaksi sosial yang berada di luar sekolah, yang berada di luar pengaruh negara dan model yang tersusun dari lingkungan masyarakat paling akrab seperti keluarga, asosialisasi sukarela, gerakan-gerakan kemasyarakatan dan berbagai bentuk lingkungan komunikasi antar warga dan masyarakat. Muhammad Ashikam berpendapat bahwa civil society adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan berincikan antara lain kesukarelaan, kewasembadaan, keswadayaan, dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Istilah masyarakat madani dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah civil society. Pertama kali dikemukakan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah society civil yang identik dengan negara. Dalam perkembangannya, istilah civil society dipahami sebagai organisasi masyarakat yang terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi, berhadapan dengan negara, serta keterikatan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi oleh masyarakat. Pada masa sekarang, makna masyarakat madani lebih mengarah pada masyarakat sipil atau civil society. Konsep civil society lahir dan berkembang dari sejarah pengumpulan masyarakat. Cicero adalah orang barat yang pertama kali menggunakan kata societies civil. Dalam filsafat politiknya, konsep civil societies pertama kali dipahami sebagai negara. Secara historis, istilah civil society berakar dari pemikiran Montesquieu dan John Locke dan Hobbes. Ketiga orang ini mulai menata dan membangun masyarakat sipil yang mampu mencairkan otoritas kekuasaan dan ortodoks gerial. Dalam konteks pendidikan, konsep dasar desain pendidikan harus didasarkan oleh asumsi dasar tentang manusia menurut ajaran Islam. Filsafat dan teori pendidikan Islam yang dijabarkan dan dikembangkan berdasarkan asumsi manusia dan lingkungannya, atau dengan kata lain, pembaruan pendidikan Islam adalah filsafat dan teori pendidikan Islam yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan untuk lingkungan atau sosial kultur yang dalam hal ini adalah masyarakat madani, konsep dasar pendidikan Islam supaya relevan dengan kepentingan umat Islam dan relevan dengan desain masyarakat madani, maka penerapan konsep dasar filsafat dan teori pendidikan harus diperhatikan konteks supaya sistem bagi kepentingan komunitas masyarakat madani yang dicita-citakan bangsa ini bisa tercapai dan bisa berjalan lancar.
Mungkin sekian presentasi yang ketiga ini dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah, waridha walinaya, summa syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.